Kemudian bagaimana juga Bang Romi kemungkinan parpol koalisi pengusung Ganjar Mahfud bersama-sama dengan koalisi pengusung Anies Mohaimin untuk menggunakan hak angket mengusut kecurangan pemilu. Sejauh ini pembicaraannya sudah sejauh mana? Kemungkinan bersama melaksanakan itu sangat terbuka ya, karena memang pada saat berkomunikasi antara TPN Ganjar Mahfud dengan partai-partai pengusung Paslon 01, kita bersepakat untuk sama-sama melawan dugaan kecurangan ini dengan melakukan pembuktian, karena harus dibedakan antara menghormati hasil pemilu dengan menyoal kecurangan yang dilakukan bahkan sebelum coblosan itu dilakukan. Nah, kita sepakat dengan sumber daya masing-masing, kita melakukan langkah-langkah yang terukur, yang memang merupakan bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap nilai-nilai demokrasi, dan itu dilakukan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Bukan hanya sekedar setelah quick count selesai kemudian semua selebrasi menerima. Tidak sederhana itu Ferguson, kalau boleh saya bisa katakan begitu ya. Karena kita dengan pertanggungjawaban anggaran senilai puluhan triliun yang kalau kita salah menyikapinya, demokrasi kita bisa reset. Karena yang terjadi dan setiap hari, setiap saat di dalam perjalanan ini pun saya juga menerima laporan-laporan dari caleg-caleg kita bahwa proses rekapitulasi di Sirekapnya KPU juga kacau sama sekali, tidak bisa dijadikan panduan, malah justru memberikan arah yang menyesatkan. Kemudian tiba-tiba KPU juga melakukan penundaan perhitungan pleno di tingkat PPK yang seharusnya tanggal 19-20 ini berjalan, ditunda tanpa alasan yang jelas, kecuali hanya sekedar opnam sistem Sirekap misalnya. Kemudian kita juga mendapat informasi bagaimana penggunaan money politik yang luar biasa masif sehingga merusak demokrasi di Indonesia ini, dan saya hampir yakin indeks demokrasi kita menjadi nyungsep lebih rendah dibandingkan dengan angka-angka yang tadi sebelumnya sudah dipaparkan, karena demokrasi kita dalam semalam sudah dirubah menjadi demokrasi berbayar dengan biaya tinggi. Bayangkan kalau seorang anggota DPR RI untuk duduk di sana harus merogoh Rp100.000 dengan 300.000 amplop. Mau dibawa kemana negara ini? Saya juga mendengar ada yang sampai 700.000 amplop. Mau dibawa kemana negara ini? Kalau pemimpin-pemimpinnya duduk semuanya dengan membayar dalam jumlah yang sangat fantastis, apa yang akan terjadi ketika dia duduk nanti? Ini hal-hal yang semuanya harus diungkap di dalam hak angket atau interpelasi yang nantinya akan dilakukan, dan ini bukan hanya menyoal pilpres ya, tetapi pemilu secara keseluruhan termasuk ketidaksiapan KPU. Karena kalau kita berbicara ketidaksiapan, kan Ketua KPU sendiri sudah mengatakan mereka minta maaf terhadap kekacauan pelaksanaan Sirekap itu. Kalau mereka minta maaf, itu kan artinya ada kesalahan. Tetapi kan ini tidak cukup hanya sekedar minta maaf. Ini persoalan hajatan 5 tahunan, yang kalau kemudian mereka minta maaf itu dianggap selesai, ya berarti kita tidak melakukan akuntabilitas dari penganggaran yang jumlahnya sampai 80 atau 90 triliun ini. Ini harus memiliki pertanggungjawaban dan ada konsekuensinya. Baik, Bang Romi, tapi juga ada lembaga pengawas pemilu yang kita sudah ketahui bersama, ada Bawaslu, kemudian juga ada DKPP, dan nanti sampai di tingkat tertinggi juga ada MK yang orang-orang di dalamnya itu sebenarnya juga dipilih dari DPR. Nah, apa yang membedakan jika hak angket juga diajukan? Apa urgensinya begitu? Apakah masih perlu hak angket ini? Loh, kan begini, kita memilih orang itu tidak kemudian berarti kita melepaskan diri dari pengawasan. Kalau orang yang kita pilih dipilih oleh DPR itu kemudian ternyata tidak bisa bekerja, ya DPR juga secara kesatria pengawasannya harus menyampaikan itu kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini loh, memang kami sudah memilih, tetapi kan kami memilih dalam rentang waktu yang pendek dengan skala penilaian yang dibatasi oleh sistem. Tetapi ketika kalau dia bekerja nggak benar, ya dia harus menyatakan tidak benar meskipun itu pilihan DPR. Kalau kita berbicara Mahkamah Konstitusi, 3 orang dari hakim MK itu juga pilihan DPR. Tetapi kan tidak berarti kemudian yang dipilih oleh DPR atau bahkan yang diajukan pemerintah atau Mahkamah Agung itu kerjanya juga semuanya pasti 100% benar. Nah, dalam rangka pengawasan itu kita lakukan. Bahwa Bawaslu itu juga merupakan yang dipilih oleh DPR, kan TPN Ganjar Mahfud, tim kampanye Paslon 01 juga sudah berpuluh kali melaporkan sebegitu banyak dugaan pelanggaran, tetapi kan sampai hari ini itu hanya tinggal menjadi laporan, belum ada tindak lanjut sampai dengan pemilu sudah usai. Baik, kalau memang hak angket ini jadi begitu ya diajukan, targetnya tuh
apa sih Bang, akankah nanti berlanjut pada hak menyatakan pendapat? Kalau terbukti misalnya terjadi pelanggaran, apakah ada kemungkinan berlanjut ke yang sudah pernah dibicarakan santer sebelum pemilu, yaitu pemakzulan atau impeachment? Sementara kan yang kita ketahui P3, kemudian PDI Perjuangan, PKB, Nasdem ini masih berada di kabinet pemerintahan saat ini. Mengungkap kecurangan itu tidak selalu berujung kepada pemakzulan. Mengungkap ketidakberesan itu tidak selalu berujung kepada menyoal keberadaan presiden itu sendiri. Tetapi kita ingin memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang puluhan triliun dalam hajatan ini, termasuk kemudian ekses bansos yang sedemikian luar biasa merusak demokrasi, itu harus diberikan pertanggungjawabannya. Dan penggunaan hak interpelasi atau hak angket ini adalah salah satu cara untuk mengurai secara politik. Mengapa? Karena proses hukum itu juga memiliki kelemahan tersendiri. Apa? Bukti-bukti yang ada itu semuanya harus material. Nah, politik menembus itu. Ya, mekanisme politik melalui hak interpelasi atau hak angket ini akan membypass itu. Karena apa? Karena ketika kita berbicara upaya materialisasi hukum dari peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran, itu tidak semua orang-orang yang jelas-jelas melihat dan mengalami kecurangan itu memiliki bukti yang material. Misalnya ketika kita berbicara penggunaan money politik, kan duitnya udah dibagi, duit 50.000, 100.000 atau 200.000 kepada para tokoh masyarakat misalnya, sudah dibagi dan entah duitnya sudah kemana. Itu kan juga satu persoalan tersendiri, tapi bahwa kemudian mereka mengalami itu, nah itu secara politik mereka bisa menyampaikan. Baik, kalau begitu kapan rencananya TPN Ganjar Mahfud akan memulai proses pengajuan hak angket ini? Oh, tentu kalau DPR sudah masuk lagi ya, karena kan kemarin reses sampai dengan pemilu digelar. Dalam beberapa pekan lagi ini kan DPR sudah akan masuk untuk masa sidang gitu. Oke, jadi prosesnya ini sudah sejauh apa Bang? Apakah ini masih pembicaraan antar tim atau memang sudah dipersiapkan begitu sekaligus bukti-buktinya? Ini masih pembicaraan, tetapi saya kira ada di TPN Ganjar Mahfud yang juga yang melakukan materialisasi bahan ya, karena memang saat ini di TPN Ganjar Mahfud sendiri proses selanjutnya diserahkan kepada tim khusus, tim hukum yang merupakan upaya untuk advokasi dugaan kecurangan dalam pemilu, begitu. Baik, Ketua Majelis Pertimbangan P3 M. Romahur Muzi, terima kasih sudah berbagi informasi di Berita Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.